โอกาสเมพันเตธัมมกทังกเทตุงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารัญจะสารโตยัตวาอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอธิกัจฉันติสัมมาสังกัปปะโกจาราติ. Ia yang mengetahui hal yang berarti, yang beresensi, yang bermanfaat sebagai hal yang berarti, yaitu yang punya arti, yang punya manfaat. Termasuk juga mengetahui hal yang tidak berarti, yang tidak punya arti, tidak punya esensi, sebagai hal yang tidak punya arti, tidak punya arti, tidak punya esensi. Ia akan mendapati hal yang ada arti, ada esensi, memegang objek dalam pemikirannya secara benar. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, para upasaka upasika, yang terhormat, termasuk juga para hadirin tamu undangan yang terhormat yang hadir dalam perhimpunan ini, atau yang barangkali mengikuti secara daring. Pada malam hari ini, saya akan mengupas sutta yang sesungguhnya bukan topik bahasan yang mudah. Oleh karena mengandungi pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam, termasuk bukan melulu pemahaman, melainkan juga didasari oleh pencapaian-pencapaian yang nyata, pencapaian agung, pencapaian pengetahuan yang agung, yang kalau dalam istilah dhammanya itu adalah abhinya. Abhinya artinya adalah pengetahuan agung. Mungkin kita sering salah menerjemahkan abhinya, kita terjemahkan kesaktian. Ketiga abhinya ini adalah satu pubbé niwasa nussati ñana, pengetahuan atas keberdiaman, tempat keberdiaman pada kehidupan lampau.
yang mana disebut di pustaka suci, seseorang dengan kemampuan spiritualitasnya mampu mengingat kehidupan lampaunya, 1 kehidupan lampau, 10 kehidupan lampau, 100 kehidupan lampau, 1000 kehidupan lampau, 100.000 kehidupan lampau. Dan ini bukan terka-terka dari orang itu, melainkan adalah memang pengetahuan yang beliau capai. Pengetahuan ini didasari oleh praktik pengembangan batin yang memang nyata, sungguh nyata beliau itu capai. Apinya yang kedua adalah tibba cakku. Tibba artinya kedewaan. Cakku artinya adalah mata. Mata kedewaan. Istilah kedewaan di sini bukan dimaksudkan adalah dewa-dewa dalam kama wacara bumi, yaitu yang disebut dewa dalam ranah kesenangan indrawi, melainkan adalah dewa yang berada di atas kesenangan-kesenangan terhadap hal-hal kama guna, ikatan berupa kesenangan indrawi. Tibba cakku ini mengacu ke pengetahuan agung atas keberadaan makhluk-makhluk, satwa-satwa, seseorang mampu mengetahui kehidupan satwa yang lain. Satu kehidupan lampaunya, 100 kehidupan lampaunya, 1000 kehidupan lampaunya, dan seterusnya. Yang dimaksud di sini adalah pada kelahiran ke-100 yang lampau seseorang itu, dia mengetahui yang bersangkutan, yang dia lihat itu terlahir di alam apa, melakukan kebaikan, keburukan bagaimana, bernama siapa, tinggal di mana, mati dari alam itu, meninggal dari alam itu, terlahir lagi di alam apa. Ini yang dimaksudkan dengan tibba cakku, mata kedewaan. Sebagai pengetahuan agung kedua. Pengetahuan agung ketiga adalah asawakkaya nyana. Nyana yang berarti pengetahuan. Asawakkaya artinya kesirnaan penghanyut-penghanyut. Kata asawa di sini artinya adalah satu fenomena batiniah yang mampu menghanyutkan satwa ke arus samsara perjalanan
Perjalanan apa? Perjalanan yang melingkar disebut dengan watta samsara. Lingkaran perjalanan juga boleh diartikan demikian. Dan watta samsara ini tidak harus dimengerti kehidupan-kehidupan sebelum terlahir di rahim ibu, dari rahim ibu, dan kehidupan mendatang setelah ajal tiba secara konvensionalnya. Melainkan juga punya arti, punya makna berputarnya antara tiga hal, yaitu kilesa watta, putaran berupa pengotor-pengotor batin. Dalam bentuk kesenangan-kesenangan. Yang kedua adalah kammawatta, putaran berupa perbuatan. Yaitu perbuatan ini muncul hanya karena didahului oleh pengotor batin atau kesenangan-kesenangan ini. Karena ada menyenangi sehingga ada melakukan sesuatu, yaitu perbuatan. Putaran ketiga adalah wipakawatta, putaran berupa akibat-akibat, berupa kebahagiaan, penderitaan di alam-alamnya. Akibat ini bisa muncul hanya karena ada perbuatan. Tanpa ada perbuatan tidak ada wipaka, akibat. Tetapi akibat ini juga menjadi sebab. Karena ada kebahagiaan, ada penderitaan, sehingga muncul kilesa, pengotor batin. Mengingini sesuatu yang menyenangkan, yang telah dienyam. Atau mengingini, menyenangi sesuatu lain dari keberadaan yang sedang dihadapi yang tidak menyenangkan. Sehingga akibat berupa penderitaan dan kebahagiaan di alam-alam ini pun sebagai penyebab munculnya kilesa. Ini adalah samsara, watta, perjalanan melingkar. Jadi asawakaya nyana, pengetahuan berupa kesernaan, asawa, penghanyut, yang menghanyutkan satwa-satwa dalam samsara watta. Tidak bisa enyah, tidak bisa mentas dari perjalanan yang melingkar. Bagaimana perjalanan yang melingkar ini akan sampai kemana? Tetapi tidak sedikit satwa-satwa yang tidak mengerti, tidak memahami, tidak menyadari bahwa yang sedang mereka tindakan, yang sedang mereka lakukan, yang sedang mereka geluti itu adalah perjalanan yang sesungguhnya melingkar. Dan
Pengetahuan nyana ini punya ciri mematahkan, memberantas, atau memusnahkan samsara, bisa mentas dari samsara. Ini adalah pengetahuan agung yang ketiga. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa meskipun sesungguhnya satwa-satwa, kata satwa ini bukan melulu hewan. Dewa juga satwa. Brahma juga satwa. Termasuk manusia, makhluk di alam peta, di alam asura juga satwa. Satwa artinya adalah suatu keberadaan yang punya kecenderungan melekati objek-objek sana sini. Ini arti kata satwa. Yang mana berbeda dengan kata makhluk. Yang kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari bahasa aslinya, bahasa Arab, artinya adalah sosok yang kemunculannya itu diciptakan oleh sosok yang lain yang dimengerti sebagai Tuhan atau dewa tertentu. Dan ciptaannya ini terbedakan menjadi dua, berupa makhluk mati dan makhluk hidup. Jadi sebetulnya makhluk itu tidak selalu hidup yang dimaksud. Makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Segala yang menjadi ciptaan Tuhan. Hanya karena penyingkatan istilah, makhluk itu sudah mengacu ke ciptaan Tuhan yang dikatakan yang hidup, disebut makhluk. Ini sedikit penjelasan tentang kata satwa yang di luar konteks sesungguhnya. Saya punya kerpean ini yang untuk kisi-kisi sutanya itu ada 6 lembar. Hanya kisi-kisinya. Sedangkan suta yang terkait ada 14 halaman. Hanya membaca ini saja 2 jam lebih sudah. Sehingga tentu dalam penyampaian sutta yang terkait, yaitu Malungkya Putta Sutta, tidak bisa secara lengkap dijabarkan. Dijabarkan barangkali ala kadarnya untuk mengetahui secara garis besarnya bahwasanya pengetahuan-pengetahuan yang ada di muka bumi ini yang ditemukan oleh orang-orang
yang telah melakukan pelatihan diri, penggeladian diri sedemikian rupa, termasuk mereka para filsuf, punya cara pandang yang sangat-sangat tinggi, sangat mendalam, sangat agung. Dan itu adalah untuk tataran-tataran mereka yang hanya level tertentu yang bisa ikut memahami, ikut mengerti. Dan pandangan-pandangan agung semacam ini 2600 tahun yang lalu sudah sangat marak. Sehingga dibandingkan dengan zaman sekarang, pengetahuan-pengetahuan filosofis zaman sekarang ini tidak ada apa-apanya. Walaupun zaman sekarang itu juga ada kemajuan yang tidak ada di zaman 2600 tahun yang lalu, yaitu kemajuan secara materi, kemajuan secara lahiriah, teknologi, secara fisiknya. Nah, ini adalah kedua perbedaan zaman sekarang dengan zaman yang lampau. Pengetahuan-pengetahuan ini sekali lagi bukan duga-duga, bukan terka-terka, tetapi oleh mereka yang memang punya pengetahuan agung, yang memang menyelami, yang memang mendiami pengetahuan agung itu. Yang beberapa itu masih berlaku hingga saat ini, yaitu pengetahuan bahwa loka, yang di sini artinya adalah diri, yaitu hidup ini, adalah entitas yang kekal, tidak mati. Dari sebelumnya juga sudah ada. Nanti setelah mati secara konvensional akan juga tetap ada. Ada juga pemahaman di zaman sekarang bahwa manusia lahir ya datang dari rahim ibu. Setelah proses persalinan, hidup sekian waktu, meninggal dunia, selesai, habis, hilang, lenyap, tidak ada keberlanjutan. Ada juga yang punya pemahaman bahwa sebagian itu kekal, sebagian tidak kekal. Kita manusia ini termasuk hewan, termasuk beberapa satwa yang lain, punya kehidupan yang tidak kekal. Tetapi ada satu entitas tertentu yang kekal. Dengan
didasari oleh sebab. Jika dengan pengertian yang benar, dengan praktik yang benar, seseorang mampu menghentikan sebab, tidak ada sebab, akibat-akibat pun juga akan terhenti. Nah, ini adalah sesungguhnya yang kita selaku pengikut Guru Agung Buddha patut untuk ketahui, patut untuk pegang, dan patut untuk gemari. Pengetahuan-pengetahuan yang ada, yang dinyatakan dalam Malungkya Sutta ini ada 10. Tetapi yang 10 ini sesungguhnya adalah ringkasan dari 62 pandangan keliru. Dari ke-62 pandangan keliru dalam Brahmajala Sutta itu, apabila diringkas secara cirinya terbagi menjadi 2, yaitu pandangan sebagai yang kekal, berkelanjutan, dan pandangan sebagai yang tidak kekal, ada penghentian, ada titik akhir. Yang secara penggolongannya ke-62 pandangan ini dari sisi yang lain dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan lampau dan yang berkaitan dengan kehidupan mendatang. Yang berkaitan dengan kehidupan lampau itu berjumlah 18 jenis, sedangkan sisanya 44 berkaitan dengan kehidupan mendatang. Yang tentu ini kalau dirinci satu persatu jenis pandangan ini dan dijelaskan, 5 jam pun belum selesai. Pandangan-pandangan ini secara sepihak dipegang oleh orang yang memang bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kebohongan, tetapi dengan keyakinan, tetapi bukan hanya dengan keyakinan saja, tetapi juga karena memang punya pengetahuan yang memang mumpuni berdiam di keberadaan itu. Sehingga dia memegangnya itu dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh pemahaman yang selaras sesuai dengan alur yang mereka masing-masing itu capai. Dan ternyata ini ada perbedaan antara satu dengan yang lain, dengan yang lain lagi, dengan yang lain lagi. Terkumpulkan itu ada 62 jenis. Karena ada perbedaan cara pandang, kira-kira yang satu ini akan mengakui kebenaran yang lain tidak? Tidak mau. Yang lainnya juga tidak mau. Yang lainnya lagi tidak mau. Satu sama lain tidak mau mengakui. Ketika muncul
ketidakpengakuanan ini, apa kemudian yang muncul terjadi adalah pergesekan, perselisihan, bahkan permusuhan hingga saling menyakiti. Dan ini yang menjadi sisi celah pandangan-pandangan yang disampaikan tadi itu. Diibaratkan sebagai sejumlah orang buta yang dari lahir. Ada sekian kelompok. Satu kelompok diajak untuk meraba gajah. Tapi yang diraba, yang diminta raba ini adalah kepalanya. Oh, gajah itu kayak mangkok. Beberapa kelompok diminta untuk memegang gadingnya. Oh, gajah itu mirip dengan mata bajak. Tahu mata bajak tidak ya? Yang tidak tahu angkat tangan. Oh, tidak sedikit. Bajak itu alat untuk dipakai mengurai tanah sebelum ditanami. Yaitu perlu ada biasanya itu benda yang runcing atau tajam untuk membuat tanah yang mau diolah, ditanam itu ya menjadi gembur. Beberapa diminta pegang belalainya. Oh, gajah ini bentuknya adalah ini apa namanya? Sebut saja tangkainya bajak. Sebagian diminta pegang kaki gajah. Oh, gajah ini bentuknya seperti tiang. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian mereka dikumpulkan untuk menyimpulkan gajah itu bentuknya bagaimana. Mereka tidak akan ketemu dan mereka akan berselisih, akan bertengkar. Di sini Sang Buddha punya ajaran. Cukup hanya sedikit dari pengetahuan-pengetahuan yang ada. Akan tetapi yang sedikit ini adalah yang mumpuni dalam rangka menghancurkan, memusnahkan, menyingkirkan asawa penghanyut. Mungkin kurang kenal dengan istilah penghanyut. Bahasa palingnya adalah asawa, sebagaimana di awal disampaikan. Kita mengertinya ya seringnya itu kilesa. Semuanya kilesa. Menerjemahkan kilesa pun juga tidak benar. Kekotoran batin. Yang mestinya diterjemahkan pengotor batin.
Pengetahuan yang sedikit ini mampu menuntaskan derita secara benar. Oleh karena asawa atau penghanyut-penghanyut ini adalah biangnya penderitaan. Dan ini yang sesungguhnya Sang Buddha ajarkan. Kita akan membahas dulu ya secara singkat 10 cara pandang itu apa. Yang pertama adalah bahwasanya diri yaitu hidup. Hidup ini bisa termasuk batin dan jasmani atau bisa melulu memaksudkan batinnya saja. Secara umum disebut hidup atau diri ini. Ada sebagian yang berpandangan bahwa loka diri ini adalah kekal. Sebagaimana di awal disebut. Bahwasanya sebelum saya ada sekarang ini, kehidupan saya yang lalu itu ada. 100 kehidupan yang lalu saya juga ada. Bahkan kehidupan lampau saya, sekian asangkaya kapa, juga ada. 10 asangkaya kalpa, 20, 30, 40 asangkaya kapa. Yaitu sang watta wiwatta kapa. 1 asangkaya. Ini sudah mulai bingung apa ini. Bagaimana menghitungnya? Sulit untuk dihitung. Sulitnya itu ditandai dengan istilahnya sendiri. Kata asangkaya. Tidak, sangka menghitung. Sangka itu hitung. Jadi sulit untuk dihitung berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa juta tahun, berapa miliar tahun. Mampu mengetahui kehidupan lampau selama itu. Sehingga punya cara pandang bahwa diri ini kekal, yang aku sekarang ini adalah aku sekian asangkaya kapa yang lampau. Ini satu pandangan. Pandangan kedua adalah bahwa diri ini ada ujung akhir. Setelah terlahir dari rahim ibu, hidup sekian tahun, meninggal dunia, selesai ya selesai. Terus perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan baiknya, tidak berpengaruh. Tidak ada perbuatan buruk yang memberikan penderitaan. Tidak ada perbuatan baik yang memberikan kebahagiaan. Oleh karena apa? Tidak ada kehidupan mendatang. Selesai ya selesai. Ini jadi kalau diistilahkan, yang pertama adalah sasato loko, bahwa diri ini adalah yang berkelanjutan, yang disebut kekal. Asas satu loko, pandangan kedua, bahwa diri ini
ada ujung akhir, tidak berkelanjutan. Sampai pada ya secara rinciannya, kalau mau dirinci tentu akan menjadi panjang. Untuk mereka yang sudah punya pengalaman batiniah, berada di alam surga. Oh, bukan hanya di alam manusia ini berhentinya. Berhentinya itu di alam surga. Surga yang masih menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Dari situ mati, dari situ baru berhenti. Tetapi untuk mereka yang punya pengalaman batiniah lebih tinggi, tentu mengatakannya berbeda lagi. Bukan di situ, ada yang lebih tinggi lagi, titik hentinya. Ini yang disebut dengan paham kemusnahan, ujeda titik. Yang ketiga adalah bahwa diri ini ada ujungnya. Untuk mereka yang telah punya pengalaman batiniah, mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Apa itu jana? Satu keberadaan batiniah yang diwarnai dengan nilai luhur dalam inderanya melihat objek itu, sehingga mampu menyingkirkan kesenangan-kesenangan indrawi dan kebencian dan keburukan-keburukan yang lain. Ini namanya jana. Dan ini pun juga batasan makna kata jana yang pertama. Secara dasarnya, secara umumnya. Untuk mereka yang punya pengetahuan terbatas, sampainya pada jana 1, mentok di situ. Jana 1 pun masih dibagi menjadi 3. Jana 1 yang tingkat lemah, jana 1 yang tingkat menengah, dan jana 1 yang tingkat advance. Sebutannya adalah Maha Brahma. Maha Brahma tinggalnya di mana? Ya di alam jana pertama, tetapi jana pertama yang advance, yang unggulan. Mentok sampai di situ tidak mampu mengetahui lebih tinggi lagi. Sehingga punya pemikiran, punya pengetahuan, punya pandangan bahwa diri ini ada ujung, ada akhirnya. Di mana? Ya di situ itu. Tempat dia mendiami. Ini adalah pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat adalah bahwa diri ini tidak ada ujung akhirnya. Bahwasanya seseorang yang telah mencapai tingkatan batiniah yang kaya, yang luas, yang mendalam,
mengetahui keberadaan ketidakadabatasanan. Ternyata bahwa yang namanya diri ini tidak bisa dikatakan batasannya itu di sini atau di situ. Oleh karena apa? Masih ada yang keberlanjutannya lagi. Sehingga sebagian samana brahmana. Samana itu artinya siapapun yang bertabis menjadi petapa, namanya samana. Dari keempat kasta itu, menurut tradisi kepercayaan India kuno, mungkin sampai sekarang juga. Kemudian kehilangan topiknya. Sampai mana tadi? Kelima. Diri tidak ada ujung akhirnya. Terima kasih. Diri tidak ada ujung akhirnya. Ya, cerita Pak, uraian tadi yang sampai di situ tadi itu tidak berlanjut, ya diabaikan saja ya. Tidak ada ujung akhirnya karena ada sesuatu keberadaan yang memang tidak bisa dirunut sampai manapun. Oh, kalau hanya tata surya itu masih kecil, apalagi bumi. Masih ada galaksi. Dan ternyata galaksi ini bukan hanya satu. Galaksi ada banyak. Dan galaksi yang banyak ini ternyata adalah hanya satu rentetan galaksi-galaksi. Satu rentetan galaksi itu ada puluhan ribu, ratusan ribu galaksi, satu rentetan galaksi. Dan yang ada di alam semesta ini ada tidak terhitung rentetan galaksi. Nah, ini juga satu pandangan sebagai contoh saja untuk bisa menggambarkan keberadaan apa yang disebut tanpa batas, tanpa ujung akhir. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu, betul ya, yang kelima ya? Ya. Tang jiwang tang serirang. Yang disebut diri ya tubuh itu. Yang disebut tubuh ya diri itu. Jadi diri ini ada dan memiliki tubuh. Tidak bisa dipisah. Jika tubuhnya mati, diri ini ikut mati. Jika diri ini mati, tubuh ikut mati. Ini tang jiwang tang sarirang. Pandangan berikutnya adalah diri ini satu hal. Tubuh ini satu hal lain lagi.
kalaupun satwa-satwa ini berkelana dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain, itu hanya inderanya saja, hanya secara jasmaniahnya saja yang berganti. Dan itu bukan diri, beda dari diri. Diri tetap kekal abadi. Bahwa tubuh ini bukan menjadi pemiliknya, bukan menjadi pemilik diri. Diri bukan menjadi pemilik tubuh. Ini pandangan yang keenam. Pandangan yang ketujuh adalah bahwasanya satwa-satwa setelah meninggal, setelah mati, adalah tetap eksis, tetap ada. Di mana? Di sisi Brahma yang Maha Kuasa. Kekal abadi. Di sisi Dewa yang Maha Esa, yang kekal abadi. Nah, ini adalah pengertian bahwa yang namanya diri ini ada sebagai entitas yang kekal. Berikutnya adalah bahwasanya satwa ini setelah meninggal dunia tidak ada. Yang selesai ya selesai. Ini adalah paham kemusnahan, uceta titik. Tidak ada keberlanjutan. Untuk selanjutnya adalah bahwasanya satwa-satwa ini setelah kematian ada dan tidak ada. Artinya sebagian satwa setelah meninggal tetap ada, sebagian lagi setelah meninggal tidak ada. Ini satu pandangan, yaitu pandangan sebagai yang berkelanjutan, tetapi hanya sebagian saja, yang sebagian tidak berkelanjutan. Dan pandangan yang terakhir, ke-10, adalah bahwasanya satwa-satwa, makhluk-makhluk setelah meninggal dunia dikatakan ada tidak, dikatakan tidak ada juga bukan. Terus bagaimana? Permisi bicara? Ya terserah lu aja. Saya tidak punya pandangan apa-apa. Soalnya apa? Kalau saya punya pandangan begini, khawatirnya itu adalah keliru. Dan karena keliru, itu adalah kebohongan bagiku. Dan itu adalah keburukan. Aku tidak mau punya pandangan. Yang ini atau yang itu. Yang ada atau yang tidak ada. Sekaligus ada dan tidak ada, sebagian ada, sebagian tidak ada, juga tidak. Dikatakan ada tidak, dikatakan tidak ada juga bukan, juga tidak. Untuk ya menghindari jawaban yang mungkin dipersalahkan. Yang sering disebut dengan pandangan amara wikepa. Wikepa itu artinya penyangkalan.
Amarah itu artinya yang tidak pernah mati. Seperti belut diberi oli. Belut itu sudah licin ya. Ini diberi oli lagi. Tidak mau dipersalahkan. Tidak mau menjawab secara patok. Nah, ini adalah ke-10 pandangan. Yang ke-10 pandangan ini dasar-dasarnya adalah pandangan sebagai yang ada diri, ada inti, ada aku, sekaya titik. Pengertian-pengertian ini sebagai pandangan yang didasari oleh papanca, pelamban atau pelambat, yaitu tanha, kegandrungan, mana, penilaian atau pembandingan diri, dan titik, cara pandang sebagai yang ada diri. Ini adalah keberadaan ke-10 pandangan itu. Didasari oleh kegandrungan atau tanha. Karena ada kegandrungan ini sehingga pandangan-pandangan ke-10 pandangan itu yang apabila dirinci ada 62 jenis, dasarnya hanya satu, yaitu karena ada tanha ini, kegandrungan. Meronta. Atau juga didasari oleh kontak persentuhan. Yang dimaksud persentuhan atau kontak ini bagaimana? Persentuhan indera mata dengan objek. Yang di sana ada cakkhu winyana, pengetahuan yang terkait dengan indera penglihat. Ketika ketiganya bertemu, inilah yang disebut dengan kontak. Dalam bahasa Dhamma disebut dengan phassa. Phassa karena ada phassa, karena ada kontak ini sehingga ke-10 pandangan ini menjadi muncul, menjadi ada. Phassa ini, kontak ini selalu ada untuk mereka yang masih diikat oleh ketidaktahuan. Dan bersebab phassa ini muncul yang namanya wedana, pengenyam. Yaitu yang mengenyam kebahagiaan, yang mengenyam penderitaan, termasuk yang mengenyam perasaan netral. Bersebab pada pengenyam atau bahasa umum kita menggunakan istilah perasaan. Bersebab pada pengenyam atau perasaan ini muncul kegandrungan. Menyenangi, mencintai. Bersebab pada kegandrungan muncul kemelekatan. Melekatinya dengan berbagai macam jenis. Kemelekatan yang dalam bentuk kesenangan indrawi, kemelekatan dalam bentuk menyenangi alam-alam, kemelekatan dalam bentuk memiliki pandangan-pandangan sebagaimana disebut 10 tadi itu. Dan termasuk
kemelekatan pada pandangan sebagai yang ada diri, kemelekatan terhadap tata ritual, upacara-upacara, sila dan brata yang dianggap, yang dimengerti, yang dipegang sebagai yang mampu mengantar diri pada kepadaman penderitaan. Ini adalah rincian upadana atau kemelekatan. Ini mirip seperti Damaklas ya. Pelan-pelan ya. Bersebab pada kemelekatan muncul pembuatan. Saya tidak menggunakan kata kemenjadian. Meskipun itu boleh saja. Upadana paccaya bhawo. Bahwa di sini artinya adalah pembuatan, pembentukan. Tidak lain adalah yang membuat, yang membentuk buruk, yang membuat, yang membentuk baik, yang membentuk, yang membuat mulia. Tidak lain adalah karma, perbuatan. Karena ada kemelekatan ini muncul karma. Bersebab pada karma, pembentukan pembuatan ini muncul kelahiran jati. Bersebab pada jati kelahiran muncul ketuaan, kematian, kesedihan, ratap tangis, derita batin, derita jasmani, dan kekecewaan. Termasuk derita-derita yang lain. Berjumpa dengan yang dibenci, berpisah dari yang dicinta. Tidak mendapat apa yang diinginkan. Yang secara ringkasnya itu adalah kanda-kanda, onggokan-onggokan, tempat di mana kemelekatan itu muncul adalah penderitaan. Panca upadana kanda, dukkha. Nah ini adalah hal yang kita patut untuk mengetahui, untuk menyadarinya. Bahwa pandangan-pandangan itu mengarahnya kemudian pada apa? Pada penderitaan. Yang disebut dengan penderitaan tanpa ujung. Yang secara namanya kita menggunakan istilah paticca samuppada. Paticca samuppada artinya adalah kemunculan bersebab. Bahwasanya bersebab ini itu muncul. Bersebab itu yang lain muncul. Karena kemunculan ini bukan sekonyong-konyong tiba-tiba. Sehingga kemunculan ini disebut kemunculan yang didahului oleh sebab. Terjemahannya paticca artinya yang bergantung. Samuppada artinya kemunculan. Paticca samuppada mestinya diterjemahkan adalah kemunculan bersebab. Paticca samuppada kemunculan bersebab ini sesuatu yang mendatangkan derita. Sehingga Sang Buddha mengungkap
keberadaan Paticcasamuppada, kemunculan bersebab ini, untuk kemudian mengajarkan kepadaman bersebab. Bersebab tidak adanya awija, bersebab pada padamnya awija, padam pembentuk-pembentuk sankhara. Bersebab pada padamnya sankhara, padam winyana, dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk dimengerti, untuk dipegang, untuk dilatih. Sisi nirodha, sisi kepadamannya. Kembali pada topik bahasan. Sehingga karena semuanya itu didasari oleh tanha, dan tanha itu adalah yang dari penderitaan samsara ini, tidak menyelesaikan penderitaan itu secara benar. Sang Buddha mengajar Dhamma untuk mengerti pancakandha, kelima gugusan ini secara benar. Bahwasanya keberadaan 5 gugusan, rupa, wedana, sanya, sankhara, winyana. Rupa, bentuk, wedana, pengenyam, sanya, pengerti, sankhara, pembentuk-pembentuk, dan winyana, pengetahu. Selain kelima hal ini tidak ada yang keenam. Dan semuanya itu adalah keberadaan yang munculnya itu bersebab. Sebabnya tidak lain adalah kegandrungan. Sehingga melalui mengerti bahwa keberadaan 5 gugusan ini penderitaan, dan penderitaan ini ternyata ada kemunculannya, tidak lain adalah kemunculan kegandrungan, kemunculan kecintaan, kemunculan kesenangan. Muncul satu pemahaman secara umum bahwa jika sesuatu itu terdapat kemunculannya sebagai wajar, sebagai naturalnya, sesuatu semuanya itu tentu terdapat kepadaman secara wajarnya juga. Jadi jika kemunculan penderitaan itu ada, mestinya kepadaman penderitaan juga ada. Dan jika ada kepadaman penderitaan, tentunya ada jalan, ada cara untuk mencapai pada kepadaman penderitaan. Ini yang Sang Buddha temukan terkait dengan pancakandha, yang kita menyebutnya adalah satwa atau makhluk ini, atau hidup ini. Sesungguhnya adalah satu entitas yang punya ciri menghimpit, yang keberadaan terhimpit ini bukan secara mutlaknya itu memang demikian, tetapi ternyata adalah didahului oleh kemunculan, tidak lain adalah kemunculan kegandrungan. Dan penderitaan yang ada kemunculan ini, tentu penderitaan ini juga ada kepadamannya.
mengerti bahwa penderitaan ini ada kemunculan dan penderitaan ini ada kepadaman. Penderitaan tidak lain adalah pancakanda ini sebagai keberadaan yang kekal atau tidak kekal. Penderitaan yaitu pancakanda ini setelah dimengerti sebagai yang tidak kekal, semenyenangkan apapun, tetapi karena tidak kekal yaitu akan mengalami kepadaman. Setelah hal yang menyenangkan mengalami kepadaman ini memunculkan kekecewaan. Kekecewaan itu nama lain kebahagiaan ataukah penderitaan. Mengerti bahwa segala bentukan-bentukan tubuh dan batin ini, baik tubuh batin sendiri maupun tubuh batin siapa yang lain, atau apapun yang berupa bentukan, punya ciri muncul padam, tidak kekal, tidak tetap, yang kalau sampai dilekati akan mendatangkan penderitaan. Orang bijaksana tidak akan menjebakkan diri pada penderitaan. Selalu menyertakan nilai luhur berupa ketidakkekalan ini. Dan bukan hanya sampai pada ketidakkekalan saja, melainkan juga menjurus ke keberadaan tidak mampu bertahan. Artinya yang muncul padam, keberadaan yang muncul padam ini punya ciri tetap ada atau selalu padam, selalu. Nah, jika keberadaannya itu selalu padam, apa yang kemudian setimpal untuk dilekati, untuk digandrungi? Bersebab dari ketidakmampu pertahanan ini, yaitu selalu padam, bagaimana bisa dikatakan bahwa entitas itu, keberadaan itu, ada diri, ada inti yang kekal. Jika yang disebut hidup manusia itu tidak lain adalah 5 gugusan, tidak ada gugusan yang keenam, dan kelimanya itu adalah tidak kekal, tidak mampu bertahan, bagaimana disebut sebagai keberadaan yang ada inti, ada diri yang kekal abadi. Nah, mengerti bahwa segala fenomena, segala dhamma, baik yang berupa bentukan, yaitu jasmani dan batin ini, termasuk yang bukan berupa bentukan, nibbana, sebagai sesuatu yang tidak ada inti, tidak ada diri, sesungguhnya adalah kosong, semu, tidak berpemilik, dan di luar kuasa. Mau menggandrungi sesuatu, mau menyenangi sesuatu, kalau sesuatu itu kosong, apa kemudian yang digandrungi, yang disenangi? Menjadi tidak ada, menjadi tidak muncul kegandrungan, tidak muncul rasa panas, tidak muncul kecewa, tidak muncul kecemasan, tidak muncul penderitaan. Termasuk ketika menyenangi sesuatu, menggandrungi sesuatu, jika yang pihak yang menyenangi ini, batin jasmani ini adalah tidak ada inti, tidak ada diri yang kekal abadi, yaitu yang kosong, semu, tidak berpemilik dan di luar kuasa, sesungguhnya menyenangi, menggandrungi, mencintai, menggandrungi, menyenangi, mencintai demi siapa?
Dan karena bukan demi siapa-siapa, masih ada kesetimpalannya kah untuk tetap menggandrungi. Punya kegandrungan, ada kegandrungan, memunculkan kegandrungan. Nah ini sesungguhnya adalah ringkasan dari Malungkya Putta Sutta. Yang kalau dalam sutanya sendiri kok sepertinya tidak seperti ini ya. Ya kalau dalam sutanya sebagaimana yang dibaca dalam bahasa Pali dan ada terjemahannya, ringkasnya saja, Bhante Malungkya Putta ini sedang dalam penyepian, melatih diri, terpikir, oh ada pandangan-pandangan sedemikian rupa dan pandangan-pandangan itu marak sekali. Tetapi mengapa Sang Buddha tidak menjelaskan, mencegah dalam ada pembahasan, termasuk juga menolak keberadaan pandangan-pandangan yang ada itu, ke-10 pandangan itu. Rasanya saya tidak begitu nyaman berada dalam hidup kepetapaan ini jika pandangan-pandangan itu belum saya ketahui. Sehingga beliau beranjak dari tempatnya mengunjungi Sang Buddha. Bhante, saya berpikir demikian-demikian. Beliau ceritakan dari awal hingga akhir. Dan pada ujung ceritanya adalah mohon Bhante menjelaskan ke-10 pandangan itu. Jika Bhante tidak tahu, mohon Bhante mengatakannya Bhante tidak tahu. Sang Buddha menimpali Malungkya Putta, apakah dalam Anda menjalankan kehidupan luhur menjadi petapa ini, itu ada syarat bahwa saya akan menjelaskan ke-10 pandangan itu? Tidak, Bhante. Atau saya mengajak Anda, sini, latihlah kehidupan luhur ini. Aku akan menjelaskan ke-10 pandangan itu. Betul ada demikian? Tidak, Bhante. Jika keduanya itu tidak, alasan apa Anda itu menagih saya untuk menjelaskan ke-10 itu? Ke-10 pandangan itu tidak mengarah ke ada atau tidak adanya kehidupan luhur. Ke-10 pandangan itu tidak mengarah pada pengakhiran penderitaan secara benar, yaitu pengakhiran kelahiran, ketuaan, kematian, sedih, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, dan kekecewaan. Jika Anda atau seseorang berharap bahwa
saya akan berada dalam kehidupan luhur ini jika Sang Buddha berkenan untuk menjelaskan ke-10 pandangan ini. Maka orang itu boleh dikatakan sampai mati pun tidak akan mendapatkan penjelasan ke-10 pandangan itu. Sang Buddha tegaskan. Ini kalimat ini, kalimat beliau Sang Buddha ini patut untuk kita teladani. Bahwa apa yang tidak bermanfaat bagaimanapun tidak semestinya untuk kita itu memberitahu. Mau dibujuk, mau ditekan, mau dipaksa, mau diintimidasi, atau mau diapakan. Prinsip dipegang dengan teguh. Jika memang tidak membawa manfaat, alih-alih mendatangkan pada keterjerumusan, tidak semestinya untuk memberitahunya. Sebaliknya, memberitahu apa yang menjadi manfaat. Apa yang bermanfaat tidak lain adalah bahwasanya pancakanda ini perlu dikenali dengan bijak. Mengenali kemunculan pancakanda, mengenali kepadaman pancakanda. Yang mengarah pada pemahaman-pemahaman bahwasanya kemunculan pancakanda ini tidak lain adalah kemunculan kegandrungan itu. Dan penderitaan akan tuntas jika kegandrungan itu bisa dipadamkan. Bagaimana memadamkannya? Dengan jalan Arya Bonso 8. Mengerti bahwa jalan Arya Bonso 8 yang diawali dengan pandangan benar, yaitu tidak lain adalah pandangan sebagai yang ada derita, ada kemunculan derita, ada kepadaman penderitaan, ada jalan menuju ke kepadaman penderitaan yang keberadaannya itu bisa disimpulkan, bisa diteruskan ke cara pandang sebagai yang tidak kekal, sebagai yang tidak mampu bertahan, sebagai yang tidak ada diri, kekal, anicca, dukkha, anatta, yang ini adalah cara ampuh dalam menyelesaikan penderitaan secara benar. Sehingga hal-hal yang aku tathagata tidak anjurkan untuk pegang, Anda tidak semestinya memegangnya. Tetapi untuk hal-hal yang tathagata anjurkan untuk pegang, yaitu jalan menuju pada akhir penderitaan secara benar, semestinya Anda memegang ajaran itu. Dan ini kemudian tentu penjelasan Sang Buddha kepada Bante Malungkyabutta tentang 4 kebenaran Arya tidak sesederhana tadi, tidak sesingkat tadi, panjang lebar. Perbincangan dhamma bukan 1 jam selesai, bukan 2 jam mesti selesai.
Perbincangan dhamma itu bisa 6 jam, bisa 10 jam, bisa 12 jam. Lanjut besoknya lagi. Itu pembahasan dhamma yang semestinya, yang sesungguhnya. Kalau ada ceramah dharma dibatasi 40 menit, 50 menit, paling lama 1 jam. Lebih dari itu nanti pendengarnya pada gelisah. Ganti posisi sini, ganti posisi situ, lihat jam, lihat HP, tengok kiri, tengok kanan. Itu ceramah seremonial. Bukan ceramah dharma yang sesungguhnya. Sebagai hal yang terakhir dalam uraian saya ini, bahwasanya mendengar uraian tentang 4 kebenaran Arya, alih-alih mengerti, mendengar pandangan 10 jenis itu, Bante Malungkya menjadi berpuas hati, bersenang atas sabda atau perkataan Sang Buddha. Dan itu kira-kira kurang lebihnya ringkasan Malungkya Putta Sutta yang ya kurang lebihnya demikian. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bante atas uraian Dhamma atau diskusi Dhamma pada malam hari ini yang sangat mendalam dan dalam.